dan yang satu tertera dalam hadis qudsi. Jadi asma Allah itu jumlahnya ada 4.000. Oh, benar kagak? Oke. Asuhada. Lawan. Jadi gagah, eleh alma diri kayaknya. Itu dia masjid Jame, cuma masjid Purpaon cabang. Itu Jame mah kan Hindu, cuma cabangnya. Nah, dalam kajian kali ini yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa perlu kita kaji? Sebab dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tiada ilah yang kecuali siapa? Allah. Ayat berapa? 19. Artinya kita belajar itu dari angka 1 sampai angka 9. Jadi 10 kembali lagi yaitu 1 tambah 0. Nah, itu 10. Maka untuk mengkaji angka 10 itu mudah. Pokoknya gabungan huruf bukan angka. Gabungan huruf yang sama itulah jadi jumlah 10. Contoh S 19, DD 28, TT 37, EE 46, LL 55. Itu jadi jumlahnya berapa? 10. Maka kita Rasulullah ketika menerima wahyu itu jumlah ayatnya ada 19. Artinya kita belajar itu dari angka 1 sampai angka 9. Sebab 10 kembali 1 tambah 0. Nah, menyikapi hal tersebut ini insya Allah sudah kelihatan segini. Kali jelas. Kalunya pan ibu-ibu mau tekar tinggal menangkan satu kepok tekar tinggal itu makan tinggal itu. Jadi itu sia-sia gitu dipasang catok. Nah, bagaimana menyikapi dalam kajian ini? Kita awali pertama dalam menyikapi makna la ilaha illallah, pertama harus kaji kenapa ada la ilaha illallah gitu. Kemudian naik pelajari. Setelah pelajari langsung pahami. Setelah dipahami jalani. Setelah dijalani tekuni. Setelah ditekuni nikmati. Baru mensyukuri. Itu langkah-langkahnya, baru akan terasa nikmatnya. Mengkaji, mempelajari. Sebab kajian tauhid itu kan pertamanya yang disebut apa? Ilmu yakin. Ilmu bagaimana menanamkan keyakinan. Baru naik dibuktikan dengan hasil panca indera, yaitu untuk menentukan kebenaran. Maka kebenaran itu ada 4. Ada kebenaran indrawi, hasil analisa apa yang dilihat didengar. Ada kebenaran ilmu, hasil kajian di hasil analisa. Minimal, padahal banyak kriteria kajian ilmu itu. Dari mulai yang minimalnya kajian ilmu itu ada 3. Pertama harus logik, bisa dipahami, dimengerti oleh otak. Yang kedua empirik, bisa diuji di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Itu baru ilmu. Baru pragmatik, bisa dinikmati oleh pribadi, keluarga, lingkungan, oleh orang lain. Itu baru ilmu. Hanya tidak dipahami oleh akal, kemudian tidak bisa diuji coba, apalagi tidak ada manfaatnya bagi orang lain, itu tidak nyatakan ilmu. Kan saya akan belajar ilmu tahu, belum tentu bisa diuji coba, mungkin gagal dan lain sebagainya. Kemudian belum tentu manfaatnya. Itu hanya untuk segelintir orang bagi yang menyukainya. Tapi kalau ilmu itu tetap harus pragmatik, bisa jadi. Nah, baru setelah ilmu yakin, ainan yakin. Makanya tadi juga ainan yakin itu disebut kebenaran apa? Indrawi. Naik, yaitu kebenaran ilmu. Setelah kebenaran ilmu naik yang disebut kebenaran filosofis berdasarkan hasil analisa filsafat. Nah, makanya berlaku di Indonesia itu
filsafat karena Soekarno itu melanglang buana mengelilingi dunia. Ternyata banyak warga Indonesia itu hasil analisa beragama, maka hasil kesepakatan bagaimana? Oh, ternyata cocok bahwa dasar negara Indonesia itu memiliki sifat ketuhanan. Keliling lagi, ternyata ada negara menjajah negara baru, kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Ternyata yang hebat itu harus bisa disatukan persepsi, etika, pola pikirnya. Maka lahirnya persatuan. Itu kajian dari kapitalisme, empirisme, termasuk komunismenya ada. Sebab salah satu tanda gejolaknya akhir ingin munculnya komunisme di Indonesia itu kecewa terhadap warga lingkungannya banyak didominasi oleh warga Belanda. Orang Indonesia kerja keras dari pagi sampai sore, makan paling bisa sama garam. Sedangkan orang-orang asing Belanda, makan mewah-mewah. Hasil maka timbul gejolak. Bagaimana ingin dirasakan warga lingkungannya, kata Aidit dulu, padahal Aidit keturunan Arab, ingin rajin, ahli ibadah segala macam, rajin. Namun kekecewaan akhirnya setelah itu pergi karena kepintarannya mengkaji, mempelajari, yaitu tentang ilmu kemanaan, tentang kekomunisan. Jadi asal mula komunis itu kan dari Rusia diadopsi, jadi nyebar di mana? Di Cina. Dari Cina menyebar ke Korea, ke Jepang dan lain sebagainya. Ke Eropanya pun menyebar dulu. Nah sekarang sudah banyak ditinggalkan negara-negara itu karena didominasi dengan kapitalismenya. Nah kemudian untuk mengkaji, mempelajari filosofis tersebut berkembang yang dilakukan untuk segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga salah satu contoh filsafat Konghucu, kalau saya dengar, saya lupa. Kalau saya lihat, saya ingat. Kalau saya laksanakan, saya bisa. Itu pendapat Konghucu. Jadi kalau saya dengar, saya lupa. Nanti kamar itu hancur sarada mata air mah wayangna atah insyaallah kiamat diberi. Jadi air ditinggal di lama mau apa? Judulna as-siqaq wal inqilab. Jadi bisa saling istilahnya cek bahasa Sunda silih elingan. Nah, enggak salah nanti mah Pak Ustaz kekurangan materi teh kuduna tamakir dan masukan. Jadi untuk kemajuan kita semua gitu, kuduna kita gitu. Ya ada impor dia hampir 4:30, aduh naon judulna gitu. Mata utak-atiknya ge uyuhan bisa kata yang ge gitu. Nah, mudah-mudahan. Nah, kembali ke awal, itu kebenaran apa? Filosofis. Harus naik kita sebagai seorang mukmin yang hidup di muka bumi ini yang disebut kebenaran religius. Kebenaran ini dilandasi dengan petunjuk agama. Maka dengan petunjuk agama, wallahu yad'u ila dasalam wa yahdi. Allah selalu memanggil, mengundang, mengajak untuk meraih kedudukan yang istimewa, keselamatan, bahagia dunia dan akhirat. Bagaimana? Wa yahdi may yasha, akan diberi petunjuk oleh siapa? Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menempatkan hidayah bagi mereka yang betul-betul mencari hidayah dari siapa? Allah. Maka beda, ada hidayah, ada karomah. Kalau hidayah itu harus dijemput. Untuk istilah dalam bahasa Sunda, untuk ngagoler di sisi jalan kata jong langsung kapan itu tetap harus dicari. Itu namanya apa? Hidayah. Kalau karomah itu karena mereka itu dimuliakan oleh Allah, mendapatkan sebuah petunjuk. Nah, salah satu di antaranya bagi mereka kembali ke awal yang selalu bertanya dan mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Nah, itu namanya kebenaran apa? Religius. Maka dalam tafsir Al-Maraghi, ihdinas siratal mustaqim, yang pertama semuanya juga mendapatkan hidayah. Di antara yang dikatakan hidayah ilhami, mendapat ilham. Pohon, binatang, malaikat, manusia mendapat hidayah. Termasuk benda-benda yang ada di sekitar itu dapatkan hidayah. Salah satu contoh karena pergerakan alam itu merupakan hidayah dari Allah.
Misalnya di Afrika itu ada Gunung Sahara. Gunung Sahara, kemudian apakah saling menopang, gunung sama gunung saling menopang, yaitu di antaranya di Amerika yang namanya Gunung Amazon. Ternyata suburnya tanaman segala macam itu ini yang ada di mana? Di Amazon, ternyata disuplai fosfor dari Gunung Sahara, Afrika. Padahal jauh dari Afrika kemana kan? Ke Amazon, ke Amerika jauh. Makanya pantas pengusaha besar yang ada di Indonesia, gara-gara Jokowi membangun IKN di Kalimantan, mengundurkan diri dari penanam invest di mana? Di Indonesia. Sebab ternyata yang sudah berbagai negara menyumbangkan ke Indonesia bahwa Kalimantan itu tidak boleh diganggu karena termasuk paru-paru dunia. Akhirnya diobok-obok, kan kecewa. Makanya alangkah bohongnya, hampir 200 investor yang ada kami tidak ada satupun, bahkan banyak CP dan PT Indonesia bangkrut. Coba sudah 10 tahun, 7 tahun menanamkan invest di Indonesia, bangun jalan, bangun segala macam, uangnya pinjam dari bank, hasil bank dipakai membangun jalan, ternyata oleh negara tidak dibayar sampai saat ini. Lo baca dari kamu itu bangsa PT, CPT ke DPR. Nah, termasuk pengusaha yang dari mana? Dari Amerika. Akhirnya, makanya ketika disampaikan para pemuda, buat apa bikin investor di Indonesia, kata pemuda orang mana? Sebab sudah bikin kecewa. Seharusnya itu teh kan dari tiap negara itu menyumbang ke Indonesia untuk memelihara apa? Pulau Kalimantan. Ternyata kecewa sama Neng Mulyono. Nah itu diantaranya. Jadi itu perlu kajian kata siapa. Itu mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya kalau coba-coba diganggu bisa termasuk burung, binatang lain akan kecewa. Makanya pantas cek burung jeung cek monyet nu di Kalimantan, dasar pemimpin negara nu tolol teh gitu cenah. Cek saha? Cek monyet gitu. Lain cek jelema mah udah aya unsur kepentingan, cek monyet. Sebab banyak daerahnya merasa apa? Terganggu, termasuk ular, luka bakar, termasuk padahal seharusnya terpelihara. Nah itu diantaranya. Jadi itu mendapatkan hidayah apa? Ilhami. Yang kedua mendapatkan hidayah awasi, tangan, telinga, mata itu sudah dapat hidayah. Padahal tidak pernah mengajarkan. Oh dengan misalnya memegang, oh ini bulu sikat, ini mah bulu betis, ini mah bulu kelek. Ada bedanya? Ada tidak? Ada. Siapa yang mampu membedakan hal tersebut? Yaitu anggota panca indera. Kenapa sampai yang bisa tersebut? Karena mendapatkan hidayah. Ini suara enak, ini pemandangan yang indah. Nah itu hasil dari hidayah disebut hidayah al-wahsi. Yang ketiga hidayah al-akli, diberi apa? Akal. Maka kita ingin otak cerdas. Ini salah satu di antara ada langkah-langkah otak cerdas. Pertama, sisihkan per hari itu harus membaca baik satu halaman atau minimal satu jajar. Nah, kalau bisa itu melahirkan otak cerdas. Yang kedua, setiap ide yang Anda muncul setiap hari harus dicatat. Ide kayaknya bisnis itu perubahan, catat dulu. Sebab nanti lupa. Bila perlu pakai tempat, ditulis waktunya, harinya, dan tahunnya, ide yang muncul. Sebab manusia itu tidak serta-merta ide muncul. Kadang ide muncul itu ketika buang berak di WC baru muncul ide. Nah itu Allah tidak sia-sia kepada seorang sekalipun dalam keadaan tidak suci pun gitu. Allah memberikan hidayah. Makanya kita harus banyak berzikir kepada Allah sekalipun berada di mana, di WC, sebab Allah akan selalu membimbingnya hidayah. Nah ketika ide muncul segeralah dicatat. Itu akan melahirkan kecerdasan otak. Yang ketiga banyak bergaul dengan orang pintar. Nah yang ketiga minimal harus sekali-kali membuka nota buku teka-teki silang. Dan yang ketiga selalu harus per hari itu mempelajari ada pembenaran dalam bahasa. Misalnya
apa makna ini, apa makna ini, apa makna ini. Nah itu termasuk yang dikatakan ada istilah bahasa gaul. Kapan urang mah teu apal baheula macan aya kan. Tong itu bro, ternyata bahasa naon tah? Bahasa gaul. Aya bro gitu. Nah itu di antaranya. Nah itu kecerdasan yang selanjutnya memang harus sekali-kali istilah membikin puzzle. Nah, puzzle teh maka anak TK ngeuning puzzle itu untuk melahirkan kecerdasan eta otak. Urang mah baru puzzle antara saking karena tidak cerdas, poho di mana coek, di mana nah samaeun. Nah, tapi otak cerdas kan jalan terus. Eta salah satu di antaranya memposisikannya. Makanya sering disampaikan obat lupa itu obatnya apa? Lupa ya. Jadi obat lupa itu obatnya apa? Lupa. Pertama L, sering latihan. Yang kedua ulangi terus. Yang ketiga P, pemusatan. Ketika belajar A jangan memikirkan B dan C. A dulu fokus. Baru yang keempat asosiasi tenaga, pikiran, waktu terfokus. Makanya belajar itu jangan nanti pertemuan belajar teh dengan waktu anu luang padahal salah. Tapi yang baik itu harus meluangkan waktu untuk belajar. Nah itu diantara salah satu melahirkan hidayah al-aqli. Jadi akal itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya rasio, bahasa Perancis ration, bahasa Belanda pestan, bahasa Jerman Vernunft, bahasa Sanskerta nama budi. Makanya lamun ngaran si budi eta teh akal. Nah, lamun bahasa Batak mah polo. Tah otak, tah polo mah bahasa Makalaya bener. Mata lamun jelema teu berakal teu naon tah? Teu molok. Nah, itu di antaranya melahirkan sebuah kecerdasan. Itu namanya hidayah al-aqli. Baru naik hidayah al-adyan, mendapatkan petunjuk agama. Agama pun ada dua, ada agama ardi, Hindu, Buddha, Konghucu, ada agama apa? Samai, Yahudi, Nasrani, Islam. Itu agama samai. Nah, ada lagi tidak mengaku agama Ari, tidak mengaku agama Ari. Lahir di Indonesia memadukan antara keduanya disebut aliran kepercayaan. Di antaranya Sunda Wiwitan, kemudian Baduy teh Baduy gitu kan. Khusus Baduy. Terus mana deh? Banyak di Garut, di Ngayata. Terus di mana? Paling banyak di Jawa. Di Jawa itu paling terbanyak aliran kepercayaan mencapai 103 aliran kepercayaan. Di luar Pulau Jawa mencapai 99 aliran kepercayaan. Jadi jumlah ada berapa sih Indonesia itu? Ada 202 aliran kepercayaan di mana di Indonesia. Nah ini menyikapi hakikatnya as-sidqu wal inqilab. Nah setelah kita mengkaji dua kalimat syahadat ilah, yaitu syahadat ilahiyah Muhammadur Rasulullah, syahadat nabawiyah, naik turun dari illallah teh bagaimana la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali siapa? Allah. Tanamkan bagaimana ikhlas. Sehingga dalam surah Al-Baqarah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas. Nah, bagaimana Muhammad Rasulullah? Apa yang harus kita lakukan? Mencontoh karena Rasulullah uswatun hasanah. Dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khuluqin di surah Al-Qalam ayat 4. Sesungguhnya kau memiliki akhlak yang agung. Bagaimana kita al-ittibah, harus mengikuti. Nah, tanamkan bagi kita al-mahabbah, yaitu rasa cinta kepada siapa? Allah. Mahabbah itu ada berapa? Lupa lagi ya. Ibu-ibu sudah ingat? Mahabbah itu ada berapa? Ada mahabbah itu ada 4. Pertama, mahabbah bimakna mawaddah, mencintai seorang pemuda terhadap seorang pemudi. Itu mahabbah bimakna mawaddah. Ada mahabbah bimakna warahmah, mencintai seorang anak terhadap seorang ibu atau orang tua terhadap seorang, itu mahabbah bimakna warahmah.
ada mahabbah bimana mawaddah warahmah, mencintainya suami pada istri, istri pada suami. Dan yang keempat mahabbah bimana mutaba'ah, mengikuti jejak cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mahabbah. Lahir sebuah yang disebut ridho, yaitu maka selalu kita kumandangkan raditu billahi robba, ya Allah aku ridho kau sebagai wabil islami dina, agama Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, al iman keyakinan, esibko. Jadi hati, otak, sikap, perilaku harus diwarnai dengan ajaran apa? Agama Islam. Wal inqilab, ada perubahan. Apa yang harus diubah? Al-i'tiqadi, keyakinan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadatain. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. May ya'mal su'an yuzzabi wala yajid lahu min dunillah waliyya wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatannya itu, dan dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong selain siapa? Ya Allah. Maka yang akan memberikan syafaat itu tiga: Allah, kemudian Rasulullah, yang ketiga Al-Quran. Makanya Allah perbanyak zikir, Rasulullah perbanyak salawat, Al-Quran perbanyak membaca apa? Al-Quran. Itu yang akan menyelamatkan terhadap kita nanti di yaumul qiyamah. Sekalipun jabatan, harta, itu tidak ada jaminan untuk menyelamatkan terhadap kita. Banyak anak buah ketika di dunia, banyak atasan, tidak ada jaminan kecuali tiga yang akan menyelamatkan terhadap kita, yaitu siapa? Allah, Rasulullah, kemudian Al-Quran. La yasusawa min ahli kitab ummatun qa'imah yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak seluruhnya sama di antara ahli kitab. Ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud sholat. Nah itu yang akan menyelamatkan tanda mereka keyakinan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kerisauan dalam mengisbatkan dalam benak hati dan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman, wa yakhiru lil azqan yabku wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antaranya orang yang selalu mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Nah, kumandang tahlil atau yang disajikan batin kehadirat ilahi Rabbi, maka ada contoh yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun min rasul illa nuhi, kecuali engkau Muhammad, yaitu melainkan kami wahyukan apa? Ilahi annahu la ilaha illa ana, tiada ilah kecuali siapa? Jadi kata ganti isim domir itu yang berlaku tiga. Ada anak, ada anta, ada huwa. Nah, tiga. Bisa saja anak Allah, anak Junaid, anak Omar, anak-anak, silakan. Tapi anak-anak tersebut yang diakui oleh manusia, manusia akan hancur. La ilaha illa ana, tiada ilah kecuali siapa? Allah. Kemudian anta Zaid, anta Abu Bakar, anta Umar, itu akan meninggal. Sehingga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Huwa Zaid, huwa, banyak huwa. Ternyata huwa dia itu manusia mati semuanya, kecuali huwa yang tidak akan mati siapa? Allah. Wa ilahukum ilahu wahid.
La ilaha illa huwa. Jadi yang dimiliki oleh Allah itu ana, anta, dan huwa. Tidak ada pengganti Allahumma, tidak ada antuma, tidak. Makanya berlaku ini huwa, huma, hum, cingir orang lain dianggap sepele. Kemudian hiya, huma, hunna, perempuan, maka pakai cincinnya dia perempuan. Kemudian anta, antuma, antum, paling tinggi. Terus anti, antuma, antuna, perempuan nanti. Kau perempuan. Kalian anak, nahnu, kami, dan saya. Jadi pas yang tertera di dalam apa? Tangan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul ani budullah wajtanibut taghut. Jadi diutus oleh Allah yaitu ke setiap umat seorang rasul, apa tugasnya? Untuk ibadah kepada Allah dan menjauhi ajaran siapa? Taghut. Nah, Nabi Muhammad sebagai utusan Allah untuk umatnya bertauhid. Maka qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Seandainya kalau patuh taat kepada Allah, turuti, ikuti jejak langkah yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Maka amalan Rasulullah itu ada 3. Ada sunan, ada mustahab, ada tatawu. Kalau sunan itu bukan wajib, pekerjaan Rasul, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan. Contohnya tahajud. Itu sunan. Ada mustahab, amalan Rasul, kadang Rasul melaksanakan, kadang Rasul meninggalkan. Contohnya sholat duha. Ada kata Rasul menganjurkan, tapi Rasul tidak sempat melaksanakan. Contohnya saum tanggal 10 di bulan Muharram. Jadi ada sunan, ada mustahab, ada tatawu. Nah itu yang berlaku, yang harus diamalkan. Urang mah tongke tatawuna jeung naonna teh jeung mustahabna. Sunannya juga kadang sering ditinggalkan. Tahajud udah puting capek cenah tas nonton organ tunggal atau teu nama teu kasempet naon tahajud. Nah itu diantaranya. Itu para Rasul. Maka kata Rasulullah, mayuti Rasul faqad atallah. Siapa yang mengikuti jejak Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Wa may tawalla fama arsalna alaihi nabiyyah. Barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak akan mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Jadi ku Rasul teu dibelaan. Jelmaan bedegong mah diantokkan gitu. Dan tidak ada jatah kata Allah untuk membela orang siapa? Orang yang membangkang. Sehingga Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasul itu merupakan uswah yang terbaik. Kemudian adab dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga la ta'alu du'a Rasul bainakum dikum ba'da. Jadi saking adab-adabnya tidak boleh memanggil Rasul sama dengan memanggilnya antara sesama kita. Jadi kan sesama kita mah kadang bahasa ke komo anak-anak sekarang bahasa binatang. Ke Rasul mah harus ada adab-adabannya. Makanya ketika hebatnya membaca sholat itu sambil duduk, ulah bari duduk patah, duduk merenung. Makanya saking adabnya kepada Allah, Rasulullah sebelum berdoa pun harus membaca sholawat ke siapa? Rasulullah. Jadi silakan berdoa, tapi diawali pertama baca sholat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina sayyidina wa ala Muhammad. Panjang tik Ustaz geser Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu bisa ngelihatnya. Baru baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah. Silakan. Dan itu bisa kita nama. Ada ku bahasa Mangkalaya, ku bahasa Jepang, silakan. Yang penting awalnya apa? Sholawat. Sebab kata Rasulullah, orang yang sangat kikir, kata Rasulullah, siapa? Ketika mereka yang berdoa, tapi tidak diawali membaca sholawat kepada siapa? Rasulullah SAW. Itu baca sholawat, kemudian baca apa? Bismillah, kemudian baca Alhamdulillah. Silakan kesananya. Dilanjutkan mau bahasanya.
Nah itu diantaranya. Kemudian orang mukmin ketika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya dan bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Ketika dibacakan ayat petunjuk Allah maka bertambah apa? Iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sepenuhnya diserahkan kepada siapa? Allah. Jangan cengeng. Ketika akan ada siapa ibu-ibu gara-gara ditinggal suami cengeng, suamimu baru panon. Tapi geus 2 minggu mah bisa dong wewe gitu kan. Sugan we menaksir gitu. Jadi ketika baru panon teh anyar saminggu mah dan geus ke minggu kedua mah biasa-biasa gitu. Nah itu orang mukmin itu selalu bertawakal kepada siapa? Allah. Nah sehingga keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu dan ridho sebagai Tuhannya. Wadhkuru nikmatallahi wa misaqal ladina. Nah ketika diingatkan nikmat Allah yang sudah diperjanjikan. Wa ma tasya'una illa ayyashallah. Nah tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh siapa? Jadi kita mampu ibadah, mampu melaksanakan saum, hakikatnya atas pertolongan siapa? Allah. Makanya kita itu diserahkan sepenuhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi intinya setelah kita mengkaji, mempelajari harus menjadi kekuatan pertama akidah, kemudian pola pikir, dan yang ketiga perasaan, dan selanjutnya perilaku. Itu harus berubah. Setelah sifkoh dan setelah inkilab, setelah diwarnai dan setelah berubah, apa yang harus perubahan itu yang 4 poin. Nah, maka bagi mereka yang sudah memiliki perubahan tersebut, semuanya dunia ini diserahkan kepada manusia, karena manusia patut taat. Mana kata Allah, wa qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sampaikan ke seluruh para malaikat, kami akan jadikan pemimpin di mana? Di muka bumi. Inna aradnal amanah ala samawati wal jibal. Nah, ini aku berikan amanah langit dan bumi termasuk gunung-gunung kepada siapa? Hamalat insan, kepada seorang. Jadi tidak dititipkan ke jin, ke malaikat, tapi dititipkan ke siapa? Manusia. Yang mana manusia itu? Yaitu manusia yang memiliki keyakinan mengamalkan sesuai petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hasil analisa ternyata dunia ini, alam semesta itu ruksaknya hampir 80% itu oleh manusia, tidak oleh alam. Sedangkan alam itu tetap semacam yang tadi sudah dicontohkan, saling bahu-membahu menolong. Makanya salah satu di antaranya ketika menanam padi tidak boleh berjauhan, satu pohon jauh, tetap harus dekat. Sebab saling apa? Saling mengisi. Cek bahasa orang tua mah dulu gitu. Jadi bisanya dan jadi biasa lain ku halu neungeul naon tah pare, tapi ku gesekan naon tah pare jeung pare. Dalam parengan hiji ku halu mah bubuk we. Tapi jadi biasa ku jadi gesekan tah. Nah, kita pun harus melakukan amalan kehidupan sesuai kedekatan antara manusia sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah di data ya tanya ke internet nah. Kalau ngobrolkan kasih aman deh coba ke internet itu. Ada yang tanyakan?